Jadi kelas kita sebenarnya berjudul praktik BIM ya. Nah, jadi nanti memang di sini kita akan lebih banyak ke praktek. Nah, sebelum kita masuk ke praktik, ini akan saya jelaskan sedikit tentang BIM. Dan nantinya sebenarnya BIM itu dimensinya ada banyak, tapi nanti yang bisa kita cover di kelas itu tidak sebanyak itu. Karena memang nanti akan ada mata kuliah lanjutan dari praktik BIM di semester selanjutnya ya, atau di semester genap selanjutnya. Nanti saya agak lupa di semester genap selanjutnya atau di semester depan ini, semester ganjil. Tapi nanti kita akan lebih banyak masuk ke eh, ke dimensi yang lain. Tapi untuk awal ini nanti kita akan fokus ke 3D modeling. Jadi minimal teman-teman sudah familiar menggunakan salah satu authoring tools. Nah, apa itu authoring tools? Nanti kita sama-sama bahas. Nah, jadi merujuk kepada kenapa ya pada akhirnya kita kemudian wajib menggunakan BIM itu muncul sejak keluarnya Permen PUPR nomor 22 tahun 2018. Khususnya pada pasal 13 yang berbunyi penggunaan BIM wajib diterapkan pada bangunan gedung negara tidak sederhana dengan kriteria luas di atas 2000 meter persegi atau di atas 2 lantai. Nah, kemudian jadi sejak keluarnya peraturan ini waktu 2018 ya, ini cerita sedikit, memang dunia konstruksi kita masih belum familiar dengan BIM waktu saat itu, sehingga ketika awal-awal BIM ini masih dimaknai sebagai 3D modeling saja. Jadi yang penting ketika tender ada 3D modelingnya bisa dilihat, kemudian ya sudah itulah yang kemudian saat itu disebut BIM. Nah, namun pada kontraktor-kontraktor besar ya seperti kontraktor BUMN ini langsung membentuk tim khusus BIM, ada divisi khusus BIM saat itu, dan kemudian mulai mempelajari sebenarnya BIM itu apa, dan akhirnya sudah mulai masuk ke tahapan minimal ya, pada saat itu clash detection itu sudah bisa kemudian di running. Nah, kemudian, uh, tapi apa sih sebenarnya itu BIM? Nah, ini silakan kita lihat dulu pengertian dari Autodesk ya mengenai BIM. Probably heard about it. And you may know that today's architects and always subjects like a building or roadway to complex multidisciplinary projects like a major urban development and everything in between. But what is it? What is BIM? BIM, Building Information Model, at its core is a holistic process for creating and managing project data within an intelligent 3D model. From plan and design, build and operate, it's much more than a single tool or technology. It's the foundation for digital transformation in the architecture, engineering, and construction industry. With BIM, project teams can collaborate in a shared cloud-based environment. BIM allows teams to create a dynamic 3D model of all the data associated with the project, capturing all physical and functional characteristics and relationships for buildings and infrastructure. Everyone on the team can access all essential data in real time to collaborate more easily, to use simulation and analysis, and convey design intent to improve designs, quality, and client satisfaction. And with today's critical need for sustainable construction practices, eco-friendly structures, and efficiently explore a wide range of options and develop innovative strategies to deliver comfort, performance, and energy savings. BIM enables close collaboration across design and construction teams, which can help reduce errors and rework
and help teams achieve improved timelines, cost savings, and better project outcomes. Innovators like you are shaping new possibilities, moving ideas and designs from 2D to 3D and into the cloud, collaborating smarter to create solutions that the world needs today and tomorrow. And that's the power of BIM. Nah, jadi tadi itu sekilas tentang BIM ya, berdasarkan versi Autodesk. Jadi ini saya rangkum, tapi ini kita pakai bagian dari Trimble. Jadi sebenarnya BIM itu adalah tools nanti yang kita gunakan untuk menggabungkan, mengintegrasikan ya desain. Jadi kita bekerja sama, berkolaborasi, mengintegrasikan desain dari berbagai bidang yang berbeda ke dalam satu model. Jadi misalkan saja, kalau misalkan pada perencanaan ya, itu biasanya akan ada tim arsitek untuk mendesain terlebih dahulu, bangunannya akan seperti apa, kemudian nantinya ketika desainnya sudah cocok, maka kemudian akan disampaikan kepada tim engineer untuk menghitung dan menganalisis bagaimana kekuatannya ya, strukturnya, support sistemnya itu butuh yang seperti apa, kolomnya butuh berapa besar, apakah bisa pakai dinding geser, apakah harus tetap menggunakan kolom, apakah perlu core wall, dan lain sebagainya. Itu nanti kemudian akan mulai masuk bidang-bidang lain. Kemudian nanti masuk MEP dan segala macamnya. Nah, jadi BIM itu digunakan pada level desain, kemudian masuk ke konsep, masuk ke desain dan engineering. Ini bisa kita lihat semakin bertambah ya, jenis software yang dipakai. Jadi pada plan mungkin SketchUp dulu, itu biasanya teman-teman arsitek kalau tidak SketchUp ArchiCAD ya, ini hanya karena Trimble sehingga produk yang disampaikan kebanyakan adalah produk yang memang dari Trimble. Jadi SketchUp, kemudian nanti masuk ke konsep, mulai di sketch gitu ya untuk sistem strukturnya seperti apa, kemudian nanti masuk ke detail engineering, kemudian mulai didesain. Engineering mulai dianalisa kebutuhan dari strukturnya seperti apa. Nah, kemudian nanti terus BIM itu digunakan, artinya data yang tadi awal didesain itu akan terus digunakan sampai dengan operasional dan manajemen, dan terakhir nanti ada di utilize dan optimize. Utilize dan optimize itu adalah ketika bangunannya nanti sudah berumur, katakanlah umur bangunan biasanya 50 tahun, kemudian kalau sudah 50 tahun ini kita perlu menganalisa ulang, apakah bangunan ini masih bisa berfungsi seperti desain awal, artinya kalau misalkan bangunan sekolah, apakah tetap masih bisa untuk sekolah, atau harus kita turunkan levelnya. Misalnya bangunan yang tadinya memiliki, kalau di SNI ya itu biasanya kan ada tabel keutamaan bangunan ya. Jadi kalau semakin tinggi faktor keutamaannya, maka semakin besar juga sistem struktur yang harus ditampung, semakin kuat juga kekuatan yang harus dimiliki oleh struktur tersebut. Jadi ketika nanti peraturannya bertambah lagi atau bangunannya sudah melewati masa layannya, ini ketika tidak dirubuhkan, maka nanti perlu ada penurunan fungsi, diturunkan ke fungsi yang keutamaan bangunannya itu lebih rendah, misalnya ke residensial. Karena kalau residensial itu tidak mungkin ada banyak orang ya dalam satu rumah. Pasti misalnya dibandingkan dengan sekolah. Sekolah itu kan pasti berhimpit orang-orangnya, tapi kalau rumah kan mungkin satu kamar hanya satu orang, maksimal 2 gitu, misalkan seperti itu. Dan lain sebagainya. Jadi nanti penggunaan BIM itu tidak hanya ketika desain, tidak hanya ketika dilaksanakan konstruksinya, tapi juga hingga nanti melewati batas umur layan, dan kemudian mulai dianalisa ulang apakah perlu perbaikan ataukah memang harus diturunkan grade-nya, keutamaan bangunannya. Nah, BIM itu dimulai dari awal sekali ya.
Itu ketika namanya belum BIM, istilahnya belum BIM, ini merupakan diistilahkan sebagai Building Description System. Jadi BIM ini hanyalah suatu istilah yang nantinya juga mungkin bisa berubah. Jadi jangan terpaku pada BIM-nya, tapi nanti kita maknai sebenarnya BIM itu apa, dan itu nanti akan terus berkembang ke depannya. Nah, yang pertama dulu ketika belum muncul BIM ya, ini kita mulai dibangun software yang disebut Building Description System, kemudian masuk ke Graphical Language for Interactive Design pada 1977, kemudian Building Product Model, BPM, Generic Building Model, dan nanti pada 2011 akhirnya muncul Building Information Modeling. Nah, nanti kita bisa lihat yang pertama ya, ini adalah sejarah sebelum ada AutoCAD, sebelum ada ArchiCAD, ini yang pertama kali. Jadi ketika kita memodelkan bangunan, walaupun dengan komputer ya, tapi yang bisa kita lakukan hanya seperti ini. Jadi gambar perspektif, jadi tetap gambarnya 2 dimensi ya, belum bisa kita putar-putar 3 dimensinya. Gambar perspektif, kemudian gambar tampak kanan, tampak kiri, tampak atas. Jadi benar-benar konseptualnya saja. Nah, kemudian pertama kali ketika tadi ya, kita sudah mulai mendeskripsikan dan membuat software computerized, gambar 2 dimensi. Jadi sudah computerized tapi masih 2 dimensi. Masih mungkin lebih mudah menggunakan ini ya, gambar manual pada saat muncul pertama kali. Tapi setidaknya itu menjadi fondasi awal yang kemudian berkembang menjadi ArchiCAD, Radar CH waktu itu namanya. Radar CH waktu itu namanya. Nah, kemudian akhirnya bisa kita lihat di sini, jadi sudah bisa terlihat betul visualisasi 3D bangunannya. Walaupun belum bisa detail, belum bisa dirender pada saat itu, tapi kita sudah bisa memodelkan bangunan benar-benar seperti apa yang akan dibangun. Ya, sudah mulai terlihat visualisasi secara 3D. Nah, kemudian ini sedikit gambaran lagi perbedaan ya dari masing-masing sistem tadi, dari 1970 sampai dengan 2011 BIM yang sekarang dan BIM yang sekarang. Yang pertama-tama pada BDS tadi, Building Description System, itu hanya aplikasi untuk desain saja. Kemudian pada Glide itu sudah mulai muncul estimasi, ya. Tapi baru estimasi kasar karena tadi yang bisa dimodelkan itu juga hanya perspektif, gambar perspektif, kemudian gambar 2 dimensi, tampak kanan, kiri, atas. Nah, kemudian masuk ke 1980, ini apa tadi kita sebut BPM ya, Building Product Modeling. Di situ sudah mulai ada construction process bisa kita inputkan. Tuh. Hanya mungkin memang dengan komputer yang saat itu masih besar ya, komputernya juga belum kecil, masih tidak banyak juga yang menggunakan. Jadi benar-benar bangunan-bangunan tertentu saja, bangunan-bangunan penting yang besar yang saat itu bisa menggunakan computerized, itu didesain dengan computerized. Terus pada 1990 ini sudah mulai masuk lebih detail lagi ya. Jadi informasi yang bisa diinput dari BIM itu sudah mulai lebih detail, masuk ke konsep teknologi standar project, kemudian construction management sudah mulai masuk. Artinya ini cikal bakal MS project gitu ya. Jadi kalau manajemen konstruksi ini kan meliput scheduling dan juga RAP, artinya sudah mulai digodok waktu itu, sudah mulai bisa menggunakan komputerisasi. Nah, kemudian masuklah ke BIM. Nah, kalau BIM ini sudah mencakup building life cycle-nya.
Jadi kalau life cycle itu tadi dari mulai planning, kemudian ketika pelaksanaan pembangunan, ketika nanti bangunan sudah jadi dan beroperasi, bisa kita manage dan bangunannya dengan computerized dan juga dengan software BIM gitu ya. Nanti kita lihat softwarenya apa saja. Kemudian sudah mulai banyak kita bisa menggunakan BIM untuk bahkan mengawasi dan juga mengkontrol ya sebuah project. Jadi kalau misalnya project apa yang sedang dilaksanakan di lapangan di foto, kemudian bisa kita upload ke cloud untuk nanti menjadi bahan pertimbangan bersama, baik dari kontraktor, kemudian konsultan pengawas, maupun konsultan perencana. Bisa saat itu juga berdiskusi pada software BIM. Nah, BIM saat ini benar-benar digunakan, artinya sudah dikuasai ya hampir oleh banyak kontraktor, khususnya kontraktor yang saat itu menyampaikan ini dari Pak Arif Rahman dari PT PP, itu adalah sampai dengan 4 dimensi, yaitu scheduling-nya dan juga resources-nya. Jadi dari quantity take-off-nya dan juga scheduling ini sudah mulai diintegrasikan. Artinya tidak hanya sekedar 3D modeling sebenarnya, tapi sudah mulai masuk schedule di situ. Nah, ini adalah bedanya gambar konseptual dan actionable atau gambar yang bisa dilaksanakan ya. Jadi kalau konseptual ya seperti yang di kanan, kita tahu bahwa bangunannya tersusun dari beton dan juga kemudian ada struktur bajanya, ada pemipaannya, tapi kita tidak tahu tulangan yang terpasang itu bagaimana, diameternya berapa, bengkokannya berapa panjang, kemudian pada struktur baja kita nggak tahu jumlah baut yang terpasang bagaimana, apakah butuh plates ya untuk kemudian menyambungkan atau tidak, butuhkah kemudian dilas atau tidak. Nah, ini kita belum tahu. Tapi kalau dengan actionable plan kita bisa tahu, bahkan MEP itu kita bisa tahu ini nanti struktur yang menyangga pemipaan itu apa. Jadi untuk sekarang ya BIM itu kita sampai pada level detailing gambar atau model yang actionable, artinya yang bisa kemudian dilaksanakan. Nah, ini salah satu gambar juga. Jadi, perbedaan antara perencanaan tradisional, perencanaan schedule ya ini, secara tradisional dan yang menggunakan BIM. Jadi bisa kita lihat, kalau yang menggunakan tradisional, yes, kita hanya bisa mengawang saja. Artinya kita hanya bisa membayangkan step by step-nya nanti setelah ini adalah ini, kemudian ini gitu ya. Jadi jika yang menyusun, yang bisa hanya orang yang sudah pernah terjun ke lapangan sebelumnya. Kalau jadi butuh banyak pengalaman di lapangan untuk bisa benar-benar menyusun. Dan tingkat ketelitiannya akan sangat sulit untuk akan sangat mudah terjadi error dan akan sangat sulit untuk mencari celah ya kesalahan. Bukan mencari celah kesalahan, artinya akan sangat sulit untuk kita mereview ulang apakah ada yang terlewat atau tidak. Karena kita tadi hanya membayangkan berdasarkan pengalaman di lapangan saja. Nah, tapi kalau yang di kanan, ini kita bisa kemudian melihat, menyusun schedule berdasarkan visualisasi modelnya. Jadi, siapapun yang mungkin belum pernah ke lapangan, dengan adanya visualisasi kita bisa lihat, oh ternyata misalnya pembangunan fondasi dibagi menjadi 3 step. Maka kemudian nanti yang dilaksanakan harus seperti apa? Apakah ada komponen yang terlewat? Misalkan strukturnya dulu yang ingin dibangun, katakanlah kolom, balok, slab. Kemudian dinding itu dibangunnya kapan? Apakah ketika dibangunnya atau tangga dibangunnya kapan? Memungkinkan nggak kalau tangga dibangun belakangan, tapi kemudian nanti ketika ingin mengerjakan lantai di atasnya belum ada tangga, misalnya seperti itu. Nah, ini nanti akan sangat mudah direview ulang ya oleh pelaksana
dan juga pengawas untuk memastikan bahwa metode kerjanya sudah benar. Nah, kemudian ini juga bisa kita lihat kalau dengan tadi ya, bayang-bayang saja ketika kita ingin membandingkan antara plan dan aktual, artinya apa yang kita desain dengan yang benar-benar terlaksana di lapangan, ini akan sangat sulit mencari kesalahannya ada di mana. Jadi kalau ada keterlambatan, itu kita sangat sulit menentukan kesalahannya ada di mana ya ini. Kenapa bisa pekerjaan saya pada minggu ketiga mungkin misalnya baru belum mulai masuk ke pile cap, masih di fondasi. Sedangkan kalau kanan, dengan adanya modeling kita bisa lihat benar-benar, oh kemarin visualisasinya sampainya ada di sekian. Maka nanti kita bisa tracking ulang day by day ya. Day one itu jadi berapa, day two jadi berapa, kemudian berarti keterlambatannya ada di misalkan pada pemancangan tiang pancang. Tiang pancangnya kemarin telat, secara plan dan aktual ini telat pemasangannya karena satu dan lain hal misalnya ya. Nah, kemudian yang kiri itu adalah kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang dari SMK dan pernah masuk ke pernah berkesempatan ya masuk ke dalam sebuah proyek, mungkin akan familiar dengan penampakan yang sebelah kiri ya. Jadi biasanya dalam direksi kit suatu proyek itu banyak sekali hasil rapat gitu ya, itu akan ditempelkan papan tulis gitu karena agar tidak lupa dan siapapun itu bisa membaca walaupun misalnya tidak sempat ikut di rapat gitu ya. Jadi semuanya ketika melaporkan perkembangan di lapangan itu juga bentuknya dalam notes-notes gitu ya. Jadi kurva S awal, kurva S desain itu di print, kemudian nanti digambar hasil aktualnya seperti apa. Jadi aktualnya itu menggunakan gambar, artinya kita pakai spidol kita tandai sendiri gitu ya. Maka nanti kalau ada keterlambatan kita lihat dari gambar kurva S yang kita buat itu sampai di mana. Tapi itu tidak bisa kemudian, tapi itu menjadi hal yang sangat tidak fleksibel ya, karena orang harus berada di direksi kit untuk bisa melihat bagaimana keterlambatan itu terjadi dan apa penyebabnya, dan berapa persen keterlambatan itu. Tapi kalau dengan BIM diharapkan karena sudah computerized dan juga visualisasinya terlihat, maka misalnya general manager ya dari manapun ketika dia ada tugas dinas di tempat lain dan segala macam tetap bisa melihat, tetap bisa mengupdate progres di lapangan itu seperti apa dan dengan perspektif yang sama karena visualisasinya sama. Nah, ini juga perbedaan antara tradisional dan 4D, nanti bisa dibaca-baca sendiri, akan saya upload. Gitu ya. Ini kemudian juga, nah ini terkait klaim ya, klaim ketika terjadi kesalahan, misalnya sudah didesain, gambar desainnya, gambar DED-nya sudah ada, di situ memuat arsitektural, MEP, dan struktur, tapi ketika dilaksanakan ternyata masih ada yang nabrak, misalkan antara balok dengan pipa. Wah, ini kenapa masih nabrak ya? Berarti kalau nabrak artinya supporting alat gantung untuk pipanya itu bisa jadi yang sudah dipesan itu tidak bisa dipasang, artinya tidak sesuai karena ternyata baloknya lebih turun lagi, maka butuh lebih panjang lagi. Padahal sudah terlanjur dipesan, sudah terlanjur pengadaan. Nah, ini bisa jadi merugikan ya. Nah, hal-hal seperti ini ketika terjadi itu ya perbedaan antara desain dan lapangan, ini sulit mencari kesalahannya ada di mana. Apakah kesalahan pemesanan, apakah kesalahan pelaksanaan, apakah kesalahan desain. Ini akan sulit ya kita cek. Nah, ketika sudah menggunakan BIM, maka kita bisa lihat akan ada fitur clash detection di situ. Apabila clash-nya memang tidak di running di awal, maka nanti kesalahannya ada di BIM manager.
Karena BIM Manager nanti yang tugasnya mengintegrasikan ketiga model ya, ketiga model atau lebih, artinya model dari arsitek, struktur, dan juga MEP. Atau misalnya kita juga bisa lihat ketika sudah ada clash detection, sudah dibuat isu, kalau di Autodesk namanya isu. Isu itu adalah suatu notes untuk orang-orang tertentu yang kemudian menyampaikan bahwa ini ada kendala. Sehingga siapa yang kemudian ingin mengalah atau harus mengalah. Misalnya tadi balok dan pipa menabrak, maka silahkan siapa yang hendak kemudian memperbaiki apakah MEP-nya yang disesuaikan atau kemudian mau direview ulang baloknya, kenapa kemudian bisa setinggi itu gitu ya atau segala macam. Nah, kemudian dulu ketika menyusun metodologi tadi ya karena memang bentuknya itu hanya kita bayang-bayangkan saja, tidak ada visualisasi dan juga step by step-nya itu juga tidak bisa kita lihat secara nyata, maka ketika kita menyusun metodologi itu bentuknya seperti laporan. Seperti kita membuat proposal gitu ya, bahwa nanti metodologinya akan seperti ini dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika ada BIM, maka kita cukup memvisualisasikan dengan visualisasi 4 dimensi, termasuk krennya. Ketika kita menggunakan Begisting modern misalnya atau Begisting konvensional, kita bisa benar-benar memodelkan, memvisualisasikan maksud saya. Sehingga nanti apa yang kita usulkan bisa direview bersama dengan sebenar-benarnya. Nah, ini termasuk juga dengan safety management ya, bisa kita visualisasikan dengan BIM sehingga nanti bisa direview oleh board dan owner apakah sudah sesuai dengan standar atau belum. Keren juga bisa kita visualisasikan. Nanti dan lain sebagainya, nanti silahkan teman-teman bisa baca sendiri perbedaan antara tradisional dan BIM gitu. Nah, mungkin ini yang sedikit saya singgung karena ini cukup signifikan perbedaannya di lapangan ya. Ketika dulu belum ada BIM, maka masing-masing dari kita kan akan mencetak dokumen gambar ya. Misalkan katakanlah yang paling kita sudah laksanakan kemarin-kemarin dalam kelas adalah dokumen gambar. Maka dari arsitek nanti akan print out gambarnya, hasil desainnya. Kemudian dari civil structural engineer akan memprint out hasil DED-nya. Kemudian dari MEP juga akan memprint out hasil desain MEP-nya. Nah, print out ini kemudian kita sampaikan kepada project manager untuk bisa ditandatangani dan engineer-nya juga ya, tim ketua engineer untuk bisa ditandatangani apakah sudah benar atau belum gitu. Jadi kita akan banyak sekali dokumen yang kita print out, hard file-nya, dan akan banyak sekali membutuhkan persetujuan dari banyak pihak ya, artinya kita perlu minta tanda tangan basah. Tapi pada BIM, kita tidak perlu lagi memprint out desain-desain tadi. Kita cukup walaupun dari secara sistem administrasi di Indonesia masih butuh print out, tapi kita bisa memprint final file yang sudah benar-benar direview oleh berulang-ulang orang ya, berulang kali, owner, arsitek, facility manager, kontraktor, project manager, dan lain sebagainya. Sudah benar-benar kita review, sudah tidak revisinya mungkin hanya sedikit sekali saja dan berkaitan dengan lapangan saja. Tapi selama kendala desain tidak ditemui kelas, maka semua filenya menjadi lebih ringkas ya, karena semua koordinasi dilakukan dalam satu platform yang sama, yaitu nanti platform cloud ya. Atau kalau misalnya Autodesk untuk desain bisa menggunakan Navis. Nah, ini ada beberapa perbedaan ya. Nanti kalau teman-teman lihat, ada yang kita sebut authoring tools. Authoring tools itu artinya kita membuat 3D modeling atau kemudian kalau MS Project membuat RAP scheduling dan juga RAP-nya termasuk quantity
take off dan juga nanti apa namanya BOQ ya, kita menyusun BOQ dan segala macam. Ini kemudian kita sebut software-software ini sebagai authoring tools. Nah, ketika software ini diintegrasikan, maka kita butuh yang namanya coordinator tools atau coordination tools. Gitu ya. Jadi, coordination tools di sini ada Navis, ada kemudian Grasshopper, Bexel, macam-macam ya. Di sini banyak sekali coordination tools yang kemudian ini fungsinya adalah untuk menggabungkan model-model yang tadi sudah kita buat secara terpisah menjadi satu. Nah, di BIM Coordination Tools ini fungsinya bukan lagi membuat model dari awal, tapi menganalisa model-model yang ada itu kemudian mungkin memunculkan grafik misalnya ya untuk melihat grafiknya seperti apa atau kurva S-nya kita munculkan, intinya mengolah model dan juga data yang sudah kita buat di authoring tools. Nah, ini adalah kemudian gambaran ya perkembangan atau development BIM yang saat ini sedang berusaha untuk dikembangkan, yaitu bagaimana ketika kita menggunakan HP, kemudian kita melihat kita mengarahkan HP kita pada suatu lokasi atau mungkin tablet ya pada suatu lokasi, kemudian kita bisa melihat bahwa di situ nanti akan ada bangunan. Jadi model kita yang sudah kita buat dengan tadi software authoring tools kita inputkan dalam ArcGIS gitu ya, sehingga koordinatnya muncul di situ. Sehingga dengan koordinat yang presisi itu kita dengan bantuan location pada gadget kita ya, kita nyalakan GPS kita, kemudian terkoneksi dengan ArcGIS, kemudian nanti kita bisa melihat di misalnya suatu lokasi yang luas akan dibangun sekolah. Gedung sekolah ini kan biasanya terdiri dari beberapa gedung ya. Maka nanti kita arahkan HP kita ke arah timur misalnya, di situ nanti akan dibangun musola. Diarahkan lagi ke barat, nanti akan ada aula dan segala macam. Nah, ini yang sedang dikembangkan ya. Sehingga nanti antara ketika sudah land clearing, peletakan batu pertama itu bisa benar-benar presisi, tepat di lokasi BIM. Atau misalnya ketika ingin memasang plang ya, list plang, bow plank itu benar-benar tepat lokasinya sesuai dengan gambar. Jadi tidak ada lagi pergeseran. Nah, kemudian siapa saja sih yang sebenarnya diminta untuk menggunakan BIM, diharapkan dapat menggunakan BIM. Yang pertama jelas kita ada arsitek dan engineer ya. Kemudian ada kontraktor, artinya ada dari perencana, pelaksana, baik pelaksana struktur, pelaksana MEP nantinya, bagian elektronik gitu ya. Pemipaan, kemudian saluran udara. Nah, ini semuanya diharapkan mampu menggunakan BIM. Nah, ini sekilas saja gambaran bahwa penggunaan BIM itu meningkat ya pada 2009 ke 2012 ini pada di US di North America ya. Jadi di Indonesia baru diwajibkan di 2018 tapi sebenarnya BIM itu sudah dimulai ketika bahkan tadi istilah BIM belum familiar ya. Istilah BIM baru muncul di 2011 tapi sebenarnya penggunaan computerized 3D modeling dan juga visualisasi tadi pelaksanaan itu sudah dimulai diinisiasi sejak awal ya, di negara-negara maju. Di sini kita bisa lihat peningkatan yang paling tinggi signifikan itu ada pada engineer dan kontraktor ya, sekitar 24% dan 25%. Nah, di sini ini kita berarti kalau arsitek memang lebih dekat dengan BIM dari awal karena mereka memang sudah sejak awal tadi dari pertama Glide muncul ya, itu sudah mulai memvisualisasikan desain mereka. Itu sehingga ketika BIM muncul ya hanya kemudian beradaptasi sedikit saja gitu. Tapi kalau untuk kontraktor terutama ya, pelaksana ini untuk memvisualisasikan metode kerja itu baru belakangan saja.
Dan ini akan sangat benar-benar dirasa ternyata bisa terbantu. Begitu juga dengan engineer ya, ketika akhirnya bisa mengkolaborasikan model yang dibuat arsitek dan model yang dibuat struktur, ini ternyata sangat memudahkan karena kemudian bisa dilihat apakah misalnya ya seringkali karena struktur itu didesainnya belakangan bisa jadi kolom itu terlalu besar. Akhirnya membuat pemandangan itu menjadi tidak enak ya. Karena kolomnya terlalu besar, mungkin yang tadinya kolomnya itu didesain setipis dinding, ternyata ketika di running analisa dengan struktur, ternyata kolomnya jadi tebal dan tidak bisa setipis dinding. Nah, ini kan menjadi sebuah input yang sangat besar ya, dan koordinasinya menjadi lebih cepat. Nah, kemudian untuk sekarang, yang diharapkan mampu menggunakan BIM lagi itu adalah sebenarnya owner, eksekutif, dan juga nanti pengawas ya. Karena nanti ketika owner itu bisa memantau dan eksekutif board itu bisa bertanggung jawab dengan project mereka, dengan pendanaan yang mereka keluarkan, mereka bisa meminta pertanggungjawaban ketika mereka bisa membaca progres itu sampai di mana, hambatannya di mana. Ketika mereka uh, hendak meminta kontraktor untuk bekerja lebih cepat gitu ya, karena misalnya terjadi keterlambatan atau waktunya sudah mepet deadline, itu nanti mereka bisa mengawasi dan juga bisa turut memberikan sedikit tekanan gitu ya kepada pelaksana jika mereka bisa memahami dari visualisasi model yang ada dan juga dari dokumen rencana yang ada itu seperti apa. Jadi BIM itu sekarang juga diharapkan mampu digunakan oleh owner dan executive board ya, pengambil keputusan di atas. Seperti ketua pengguna anggaran, KPA, dan PPA, PPK, dan lain sebagainya. Nah, hanya saja nanti sebenarnya uh, level dari interface-nya, interface BIM Clouds-nya itu akan sangat berbeda untuk owner, eksekutif, dan juga nanti para penyedia jasa konstruksi ya, dari mulai perencana, pengawas, dan kemudian pelaksana. Ini akan sangat berbeda interface-nya. Jadi kalau mereka benar-benar reporting saja, berfokus ke reporting saja tanpa perlu tahu detail dari isu class detection, kemudian uh, foto apa ya, foto yang kemudian foto jika ada kesalahan dalam pelaksanaan itu mungkin mereka tidak perlu tahu sedetail itu. Ada di sebelah mana kolom yang mungkin keterlambatan ini diakibatkan kolom di sebelah mana, pengadaan apa, dan segala macam. Mungkin mereka tidak perlu tahu detail, tapi mereka perlu tahu progresnya sekian persen. Mengalami keterlambatan di pembangunan lantai keberapa. Nah, mungkin itu yang perlu tahu ya, secara reportingnya saja. Nah, untuk hak kewajiban itu diatur di ISO 19650 ya. Nah, kenapa ini perlu diatur ini agar ketika nantinya siapapun kan boleh mengembangkan teknologi BIM, cloud BIM boleh dikembangkan, tapi nanti tadi berkaitan dengan interface ini akan berbeda dan perbedaan itu nanti akan diacu guideline-nya ada di ISO 19650. Nah, misalnya saja di sini bisa kita lihat ya grafik ilustrasi sederhana. Jadi kalau misalnya owner itu pasti ketika melihat semua gambar detail DED dan juga model detailnya, class detection, isu yang muncul, ini akan dirasa terlalu banyak sekali informasinya gitu. Padahal saya tidak butuh informasi sedetail itu misalnya, katakanlah seperti itu ya. Ini akan sehingga nanti perlu kemudian ada guideline sehingga nanti juga owner tampilannya tidak perlu sedetail tampilan dari engineer. Nah, kemudian kenapa sih BIM itu menjadi penting ya? Dan kenapa sekarang itu sangat digalakkan sekali? Ini adalah desain atap TILC ya, oleh
kakak kelas kalian, Bayu Ilham Nasuka, ini bisa dilihat detailnya itu sampai dengan kepada jumlah baut, gitu. Kemudian juga potongan-potongannya, jadi potongannya berapa derajat dipasang di sebelah mana, ini akan bisa terlihat dengan detail. Tuh. Sehingga dengan adanya detail ini, maka pelaksana di lapangan nanti bisa dengan mudah memesan, gitu ya, melakukan pengadaan sesuai dengan apa yang terpasang di lapangan tanpa terlalu banyak sisa. Jadi biasanya kan kalau konvensional itu kita pesan misalnya baja ringan tipe C, katakanlah C7070.6 misalnya ya, titik 6 titik 9 misalnya, sekian banyak gitu. Tapi kemudian ternyata banyak sekali sisa di situ karena potongannya mungkin tidak benar dan segala macam. Nah, tapi dengan adanya visualisasi ya 3D modeling ini akan sangat terbantu. Dan kita sebut BIM karena ini sudah mulai detail sampai dengan jumlah baut gitu ya. Kemudian nanti bisa kita cek dengan clash detection. Jadi apakah ada antar antar baja ringannya yang saling bertabrakan. Jadi mulai masuk ke tools BIM itu ketika sudah mulai clash detection. Nah, ini kemudian dibuat oleh Anggit Jati dan Hendy Adi Saputra, masih kakak kelas kalian juga. Ini adalah usulan perkuatan gedung Setda. Beda tampilan ya, karena ini adalah dengan Tekla. Gitu. Jadi ini bisa kita lihat juga gedungnya itu bentuknya hampir seperti piramid ya. Piramid tapi yang atasnya itu tumpul, jadi piramidnya tidak sampai kemudian ujung. Sehingga di sini sangat kompleks karena nanti kolomnya itu agak berbelok, nanti akan ada gambarnya ya. Nah, ini kolomnya sedikit miring sehingga ketika dipasangkan dengan baloknya, maka baloknya itu tidak bisa lurus mengikuti kolomnya. Gitu. Karena kolomnya miring, maka nanti di sini baut-bautnya itu kalau dilihat detail ya, ini mohon maaf saya tidak mengcapture detailnya, bisa menabrak ke webnya karena kolomnya di sini menggunakan baja bentuk I atau H gitu ya, sehingga nanti di sini harus benar-benar berhati-hati ketika kita membuat lubang untuk baut. Apakah kemudian bisa kita lubangi dengan baut atau perlu kita las saja? Ini nanti akan sangat tergantung keputusannya dari kemiringan kolom, sehingga perlu kita modelkan dengan sebenar-benarnya. Nah, kemudian ini di level yang lebih kompleks ya. Kalau ini memang waktu itu yang dibutuhkan hanya MEP-nya saja. Nah, jadi di sini bisa kita lihat MEP ini dibuat oleh kakak kelas kalian juga, Diki Pratama. Sayangnya semuanya sudah lulus ya, jadi mungkin teman-teman akan kesulitan untuk mengkontak beliau-beliau. Bisa kita lihat ini sangat kompleks dan ini dikerjakan oleh Diki Pratama ketika masih mahasiswa. Dan ketika itu bahkan belum ada mata kuliah BIM ya. Jadi beliau mengulik sendiri dan bisa. Jadi teman-teman jangan berkecil hati. Ini teman-teman tekuni. Mungkin kalau di kelas ini tidak bisa banyak memberikan waktu untuk teman-teman belajar memodelkan karena juga kita memaklumi kecepatan tiap orang juga berbeda-beda ya dalam belajar sehingga kita tidak bisa memaksakan untuk terlalu advance. Tapi ini kalau ketika teman-teman nanti ada yang sangat tertarik di bidang BIM dan ingin belajar secara mandiri otodidak, ini sebenarnya sangat memungkinkan ya untuk bisa mencapai level yang sangat kompleks seperti ini karena ini dibuat oleh Diki Pratama sendiri waktu itu. Artinya ini untuk Fakultas Farmasi, jadi benar-benar sudah dibangun juga. Kalau teman-teman mau lihat hasilnya, bisa jalan-jalan ke gedung farmasi yang baru. Jadi saat itu dari UGM meminta ini, kami minta BIM-nya, karena belum ada saat itu. Dan saat itu, dari sekian banyak tenaga ahli konstruksi di Jogja, dipilihlah Diki Pratama yang masih merupakan mahasiswa ya, untuk kemudian bisa memodelkan dan ternyata bisa
dan benar-benar bisa jadi gitu. Nah, ini termasuk warnanya berbeda-beda karena bisa di layering juga, artinya bisa kita hide view-nya sehingga nanti fokus ya, fokus pembuatan gambarnya bisa di pipa yang ingin digambar saja. Termasuk juga saluran udaranya itu juga dimodelkan. Mungkin beberapa detail seperti tabung di sini ya, itu bisa kita ambil dari kalau di SketchUp ada warehouse gitu ya, bisa kita download dari warehouse karena typical biasanya. Tapi kalau pipa ini kan memang harus kita gambar sendiri karena panjangnya berbeda, arahnya berbeda, kemiringannya berbeda. Nah, kemudian ini adalah di dalam kalau yang tadi saya bahas di dalam negeri ya, mungkin bentuknya masih kotak-kotak gitu. Di luar negeri ini lebih menantang lagi. Kenapa kemudian penggunaan BIM itu menjadi hal yang diwajibkan dan juga menjadi hal yang sangat tools yang sangat memudahkan. Karena kalau di luar negeri, apalagi di negara maju, arsitektural itu menjadi hal utama yang dikejar. Bukan lagi efisiensi di harga ya. Bangunan saya tidak penting, harganya mau mahal nggak masalah. Tapi arsitekturalnya ingin saya kedepankan. Jadi bisa dilihat di sini komponen panel-panelnya. Ini panel-panel ini ya. Kalau yang dilihat bentuknya itu berbeda-beda, posisinya itu berbeda-beda. Jadi hanya ada satu bentuk di satu lokasi. Jadi benar-benar harus presisi dipasangnya. Agar tidak, kalau tidak presisi nanti ini seperti main puzzle gitu ya. Jadi kalau tidak puzzle-nya ada satu saja yang salah tempat, maka uh, puzzle yang lain tidak bisa ditempelkan. Gitu. Nah, jadi inilah uh, tingkat kemajuan ya dari penggunaan BIM yang kemudian bisa membuat suatu bangunan yang begitu rumit dan kompleks. Ini baru arsitekturalnya saja ya. Kalau kita lihat kan, mungkin kalau kalau teman-teman sudah mengambil mata kuliah beton gitu, teman-teman juga akan merasa kesulitan nih, saya mendesain baloknya seperti apa, ini nanti hitungannya bagaimana, karena bentuknya tidak kotak gitu ya. Nah, ini kita breakdown lagi gitu gambarnya, dari tadi yang bentuknya panel ini kan arsitektural, kita breakdown, kita generate support strukturnya ini seperti apa. Ternyata di sini pakainya baja, gitu ya, baja. Kemudian kalau kita lihat yang fully nested ya, kanan bawah sendiri, jadi bentuk gedungnya dari luar itu kotak. Jadi support bajanya itu kotak, baja yang beratnya ya, baja beratnya itu kotak. Kemudian ada baja yang kecil-kecil, ada support steel kecil-kecilnya untuk kemudian menempelkan panel-panel itu. Nah, ini kita lihat lebih dalam. Ternyata baja yang untuk mensupport panel itu butuh banyak sekali konektor ya. Dan bentuknya juga bisa berbeda-beda. Jadi nanti ini akan membutuhkan level kompleksitas yang sangat besar, sehingga kalau tidak divisualisasikan, tidak akan jadi gedung ini. Nah, ini bisa kita lihat ya pelaksanaan aktual ketika pelaksanaannya. Jadi ini di kiri, di sebelah kiri ya. Ini adalah penamaan R2 panel 6.3. Connection type-nya apa, bahkan di list di situ. Dimensinya seperti apa, nanti kemudian lokasinya ada di mana. Nah, ini yang paling penting, lokasinya ada di mana. Sehingga nanti, dan kemudian ini bahkan dari koneksinya ya, itu diberi keterangan, koneksinya dipasang di sebelah mana saja, karena ini benar-benar rumit. Ini. Jadi, kalau di luar negeri, karena memang tingkat ekonominya lebih tinggi, sehingga untuk mencapai keindahan arsitektural itu tidak masalah bagi mereka. Walaupun secara engineer nanti akan menjadi lebih mahal ya. Tapi tidak masalah karena memang di sana lebih dikedepankan arsitekturalnya. Karena mereka berpikir dengan arsitektural yang cantik, yang indah, maka nanti pengunjungnya pertama lebih banyak, artinya juga secara pemasukan akan lebih banyak, kemudian juga akan meningkatkan
kesehatan mental gitu ya, karena orang-orang tidak bosan dengan hal-hal yang sifatnya kotak-kotak saja. Mereka bisa healing gitu dengan melihat arsitektural yang ada. Nah, kemudian ini tadi kita masuk ke arsitek dan strukturnya, kemudian ini ada saluran udaranya. Jadi saluran udaranya juga kompleks ya, karena harus benar-benar tahu akan ditempatkan di mana agar nanti panelnya tadi bisa sekaligus didesain custom dengan lubang lubang saluran udara. Kalau tidak, kemudian harus dipotong di lapangan, nanti akan sangat um, akan kemungkinan errornya akan sangat besar. Yang tadi sudah sempat dibahas, nah ini nanti juga bisa teman-teman baca sendiri, ini hanya perbedaan saja, BIM dan tidak BIM. Nah, kemudian ini ada level penggunaan BIM ya. Sebenarnya BIM itu sudah sampai dengan dimensi ke-10 gitu. Tapi tadi yang berdasarkan Pak Arif Rahman dari PTPP, memang yang saat ini sedang sudah dengan percaya diri ya, dengan sudah dikuasai oleh pelaksana itu baru sampai 4D gitu. Yang 5D-nya sedang on the way, sedang dipelajari ya, tapi sudah mulai. Kemudian nanti ada sustainability, manajemennya, safety, lean construction, dan juga industrialize. Kalau industrialize itu maksudnya adalah ketika misalnya saya ingin membangun gedung sekolah, saya ingin bangunan saya sama seperti SMP Negeri 9 Yogyakarta. Ini misalnya saja ya, saya tidak bermaksud merujuk ke salah satu SMP, tapi misalnya saya ingin membangun bangunannya persis seperti SMP 9 atau salah satu gedungnya saja yang ada di SMP 9. Maka data perencanaan, data konstruksi itu bisa saya ambil ya. Saya generate dari data BIM yang sudah ada. Tinggal nanti saya sesuaikan. Katakanlah saya perlu menganalisa ulang fondasinya apakah masih bisa. Karena tanah di SMP 9 misalnya ya merupakan tanah sedang, sedangkan tanah yang saya bangun adalah tanah rawa. Apakah masih bisa? Apakah saya perlu mengupgrade fondasinya ke tiang panjang misalnya ya dan segala macam. Jadi ini adalah industrialized construction. Jadi bangunan-bangunan itu sebenarnya bisa kita modularnya bisa kita ambil ya. Artinya Dena segala macam bisa kita ekstrak, bisa kita ambil kembali, kita modifikasi sedikit gitu. Dan kemudian nanti bisa kita clash detection ulang apabila terjadi perubahan. Misalnya ternyata kolomnya butuh lebih lebih besar karena kita ambil contoh bangunan dari yang daerah gempanya itu tidak kecil ke daerah yang gempanya itu besar gitu ya. Kemudian ini adalah bangunan 5 dimensi, maksudnya BIM di level 5 dimensi di mana antara visualisasi, kemudian quantity take off, RAB, dan juga schedule semuanya bisa kita munculkan. Ini menggunakan Bexel, interface-nya Bexel. Nanti teman-teman kalau mau lihat-lihat, kebetulan Bexel ada sampel project, nanti teman-teman bisa cek ke Bexel Manager. Saya lupa bexelmanager.com atau bukan, tapi nanti bisa di search di Google dulu Bexel Manager, kemudian lihat sampel project-nya. Teman-teman nanti bisa merasakan ya bagaimana ketika BIM itu sudah jadi dan teman-teman bisa membuka-buka datanya. Nah, kemudian di level tender itu ada istilah LOD. Ini untuk detailingnya. BIM itu mau didetailkan sejauh mana. Ini kemudian kita sebut LOD. Gitu. Jadi nanti di sini perbedaannya juga teman-teman nanti bisa baca masing-masing ya. Bisa teman-teman lihat. Ini sedikit saja untuk memantik. Jadi gaji BIM itu adalah sebesar ini. Gitu. Jadi perbedaan antara CAD Drafter dengan BIM Manager ini nanti sangat besar ya. Kalau perbedaan kita bedakan antara CAD dan BIM Manager. Kalau BIM Modeler mungkin perbedaannya dengan CAD Drafter masih sedikit karena tadi masih mungkin di level authoring tools-nya. Artinya masih di pembuatan 3D modeling atau kemudian pembuatan
RAP schedule dengan Microsoft Project misalnya ya. Tapi kalau manager ini levelnya sudah kita masuk ke clash detection, kita sudah harus aware apa saja yang kemudian clash, kemudian dibangunnya perlu diperbaiki oleh siapa, isunya ditujukan oleh siapa, kemudian kita harus memanage ketika ada notes ya dari lapangan misalnya ini ada ada ketidaksesuaian gambar, maka BIM manager itu harus dengan cepat mengolah. Nah, nanti ini bisa teman-teman baca sendiri, akan saya upload. Nah, jadi ini pertemuan pertama ini untuk brainstorming saja ya, bahwa nanti BIM itu levelnya adalah sedemikian. Jadi yang nanti ternyata waktunya sudah mendekati pukul 9, mungkin untuk tugasnya nanti akan lebih detail dijelaskan oleh Pak Bayu ya di minggu depan. Tapi kurang lebih nantinya kita akan masuk kepada 3D modeling. Jadi dan 3D modelingnya bebas dengan apa saja, mau dengan Tekla, dengan Revit, dengan SketchUp, ArchiCAD, tidak masalah. Mana yang teman-teman sudah pernah gunakan, boleh teman-teman gunakan kembali. Kemudian mana yang teman-teman lebih nyaman gunakan, lebih mudah mempelajari, juga boleh teman-teman gunakan. Gitu. Nah, nanti untuk pelaksanaan ke depannya, ini akan saya belum melihat ini ya, belum melihat daftar asisten apakah ada yang daftar atau tidak, tapi nanti kami usahakan ada asisten. Jadi kalau teman-teman kesulitan, teman-teman bisa kemudian bertanya kepada asisten. Hanya mohon dipahami, asisten juga mungkin software yang dikuasai mungkin tidak sama dengan apa yang teman-teman kuasai. Jadi nanti ketika ada pertanyaan di luar itu, nanti kita bantu secara konseptualnya, kita bantu cari tahu juga, tapi nanti kita cari tahunya balik lagi sama-sama di Excel ya, di internet ya. Jadi mungkin masih kita sama-sama saling belajar satu sama lain. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama. Sekali lagi untuk absensinya nanti akan saya catat dari list partisipan ya. Akan tercatat, bisa saya ekstrak reportnya dari Zoom. Jadi nanti teman-teman yang mungkin bergabung dengan teman lain bisa di-chat dulu sebelum Zoom ini saya tutup. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait materinya? Kalau terkait tugas nanti lebih detailnya oleh Pak Bayu ya, di hari Rabu minggu depan. Oh ya, dan Rabu minggu depan sudah luring, jadi harap nanti menyesuaikan jadwal, dan nanti kalau kecuali ada pengumuman dari Pak Bayu. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup dahulu Zoom-nya. Nanti untuk lebih detailnya mengenai tugas dan mungkin jika ke depan ya, kemudian baru terpikir ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di minggu depan. Ya, baik. Karena jamnya sudah melewati jam ini ya, seharusnya 8.40. Nanti kalau teman-teman ada kuliah di jam 9, mungkin kuliah pengganti lain, saya sudahi saja dulu. Saya tutup kelas kita pada pagi hari ini. Apabila ada salah dan perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.